absen 1/1 ya. Adifa Kamia Inia. Hadir. Firza Sofia. Hadir, Bu. Kirtia Nazira. Hadir, Bu. Keisha Abdul Aziza. Hadir, Bu. Naufal Ahmad Nadia Tama. Hadir, Bu. Nurul Aziza. Hadir, Bu. Rafi Katun Fazal Sakira. Hadir, Bu. Sakinah Salsabila. Sarina. Hadir, Bu. Zulfan Al Ghazali. Hadir, Bu. Nur Awalia. Hadir, Bu. Princess Enrol Deshka. Hadir, Bu. Alia Kamala Yasmin. Nur Baiti Rahmi. Hadir, Bu. Adara. Hadir, Bu. Joria Madalena. Hadir, Bu. Tadi ya, berarti kelas 5 hari ini hadir semua. Tepuk tangan dulu dong. Semoga untuk setiap harinya selalu diberi kesehatan untuk tetap menuntut ilmu di sekolah. Nah, untuk lebih semangatnya kita pada pagi hari ini, mari kita melakukan ice cream bersama. Namun sebelumnya, semangat pagi. Kita semangatin lagi dengan ice breaking. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduknya rapi, siap berdoa. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ananda Irtia Nadia. Silakan di depan. Duduk siap, gerak. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, bagaimana kami? Ya Allah, bagaimana kami memahami? Ya, terima kasih pada Ananda Irtia. Sekarang untuk lebih semangatnya kita pada pagi hari ini dan menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu wajib Indonesia Raya. Nah, nanti anak-anak dimohon untuk berdiri dan nanti akan dipandu oleh temanmu Juaria Magdalena. Silakan di depan Lena. Silakan berdiri semua ya anak-anak. Oke. Indonesia tanah
semangat. Semoga kita tetap semangat dan memiliki rasa nasionalisme yang bertambah untuk bangsa tercinta kita, yaitu Indonesia. Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu ingin mengetahui dulu, apakah kalian masih ingat tidak materi yang sudah Ibu sampaikan pada minggu yang lalu ya? Di mana materi minggu lalu itu telah menyampaikan tentang makhluk hidup, yaitu ciri-ciri daripada Makhluk hidup. Nah, coba kalian jawab apa saja ciri-ciri daripada makhluk hidup. Ibu minta dulu untuk kelompok 1 dulu. Membutuhkan makanan. Ya, Bernafas. bernafas. Tumbuh. Berkembang biak. Nah, apalagi saja itu tadi? Membutuhkan Makanan. Membutuhkan makanan. Nah, tepuk tangan dulu. Kalian masih ingat pelajaran pada minggu lalu, salah satunya adalah membutuhkan makanan. Dan nanti pada saatnya kita akan memasuki materi tentang rantai makanan, di mana nanti kita akan tahu antara makhluk hidup yang lain dan satu dengan yang lain saling membutuhkan dalam bentuk rantai makanan, ya. Ya. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan menggali informasi pada video rantai makanan, gambar rantai makanan, siswa dapat menguraikan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, melalui melaksanakan kegiatan diskusi, siswa dapat menyusun rantai makanan dalam sebuah ekosistem pada kartu bergambar dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan kerja kelompok, siswa dapat membuat sebuah proyek tentang rantai makanan dengan kreatif. Di situ tadi ada beberapa tujuan nanti yang akan kita lakukan, yaitu salah satunya yaitu kalian menonton video. Yang kedua, nanti akan dibagikan kelompok dan kalian menyusun kartu yang telah Ibu siapkan ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pendahuluan, sejauh mana kalian memahami materi? Atau materi selain daripada materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? 1. Silakan Mbak Iti. Beradaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Iya, tepuk tangan. Tentu saja dalam bertahan hidup tuh makhluk hidup tentunya harus beradaptasi. Apa sih adaptasi itu? Yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pertanyaan pemantik yang kedua, apakah manusia, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Ya, bisa? Tidak dapat karena makhluk hidup saling membutuhkan. Ya, tidak dapat ya, karena makhluk hidup itu saling membutuhkan. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi anak-anak sudah menjawab dua pertanyaan pemantik dari Bu Guru. Sekarang sebelum masuk ke materi, Ibu ingin membuat dulu kesepakatan kelas. Nah, kira-kira apa saja nih kesepakatan kelas yang kita lakukan pada hari ini? Siapa yang bisa salah satunya? Ya, Mendengarkan penjelasan guru. ya, mendengarkan penjelasan guru, benar ya.
Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen, diantaranya produsen, konsumen, dan pengurai. 1. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Tingkatan konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali, biasanya hewan herbivora atau omnivora. Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 1, biasanya hewan karnivora atau omnivora. Konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2, biasanya hewan karnivora atau omnivora. 3. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai membantu proses penyuburan tanah, misalnya bakteri dan jamur. Perhatikan contoh rantai makanan pada gambar berikut. Dalam contoh rantai makanan tersebut, padi berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, dan ular sebagai konsumen 3. Berikut ini adalah contoh rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan pada ekosistem sawah. 1. Padi, ulat, burung, ular, bakteri. 2. Padi, belalang, katak, ular, bakteri. 3. Padi, tikus, ular, elang, bakteri. Rantai makanan pada ekosistem ladang. 1. Jagung, tikus, ulat, bakteri. 2. Mangga, ulat, ayam, bakteri. 3. Kumbang, kadal, bakteri. Rantai makanan pada ekosistem hutan. 1. Rumput kijang, harimau, bakteri. 2. Rumput rusa, singa, bakteri. 3. Rumput zebra, singa, bakteri. Rantai makanan pada ekosistem laut. 1. Fitoplankton, zooplankton, udang, ikan kecil, ikan besar, bakteri. 2. Rumput laut, udang, ikan kecil, ikan besar, bakteri. Rantai makanan pada ekosistem kolam. 1. Lumut, ikan kecil, angsa, bakteri. 2. Lumut, kecebong, ikan nila, bakteri. Rantai makanan pada ekosistem sungai. 1. Teratai ikan, buaya, bakteri. 2. Eceng gondok, belalang, katak, bakteri. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Contoh jaring-jaring makanan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan jaring-jaring makanan pada gambar terdapat beberapa rantai makanan, antara lain sebagai berikut. 1. Padi, tikus, elang, pengurai. 2. Padi, tikus, musang, elang, pengurai. 3. Padi, burung, musa, elang, pengurai. 4. Padi, burung, elang, pengurai. Demikian penjelasan tentang rantai makanan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Ya. Tadi anak-anak sudah menonton contoh rantai makanan di dalam ekosistem. Sekarang untuk mengetahui kemampuanmu dalam memahami rantai makanan pada ekosistem, Ibu akan membagikan kartu. Namanya ini adalah kartu bermain ya. Di sini di dalamnya tertera ada ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem gurun, dan ekosistem hutan. Nah, kalian nanti menyusun berdasarkan perannya masing-masing dimulai dari produsen sampai kepada pengurai, ya. Ibu akan membagikan ekosistem apa ini? Ekosistem laut, ekosistem gurun, ekosistem hutan, dan ekosistem sawah. Silakan disusun berdasarkan peran yang ada pada kartu, mulai dari produsen sampai kepada pengurai atau jamur. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya.
daripada diskusinya di kelompok, mulai dari ekosistem laut. Silakan. Ekosistem laut. 1. Zooplankton. 2. Zooplankton. 3. Alga. 4. Ikan kecil. 5. Ikan besar. 6. hiu. 7. jamur. Nah, gimana hubungannya dalam rantai makanan itu? Fitoplankton, zooplankton, dan alga dimakan oleh Ikan kecil. kemudian ikan kecil. Dimakan ikan besar. Iya. Ikan besar dimakan hiu. Hiu menjadi jamur. Iya, tepuk tangan dulu. Sekarang ekosistem hutan. Hutan ya, silakan. 1. Rumput. 2. Rusa. 3. Harimau. 4. Bunga. Ya, hubungannya dalam rantai makanan gimana tuh? Rumput dimakan oleh rusa. Ya. Rusa dimakan oleh harimau. Lalu harimau mati dan menjadi bunga. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya ekosistem gurun. Ekosistem gurun. 1. Paus. 2. Tikus. 3. ular. 4. elang. 5. jamur. Nah, hubungannya dalam rantai makanan seperti apa tuh? Kaktus dimakan tikus. Ya. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati menjadi jamur. Iya, tepuk tangan dulu. Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. 1. Padi. 2. tikus. 3. ular. 4. elang. 5. jamur. Kemudian hubungannya dalam rantai makanan seperti apa? Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Lalu elangnya mati dan menjadi jamur. Iya, tepuk tangan. Semuanya hebat. Berarti sudah memahami penyusunan daripada rantai makanan yang dimulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai. Baik. Nah, untuk lebih memahami lagi, anak-anak tadi sudah menonton video dan membuat permainan melalui kartu dengan menyusun makhluk hidup mulai dari produsen sampai pengurai. Sekarang kita akan memahami materinya. Iya. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu rantai makanan? Satu. Silakan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makanan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer pengurai untuk kelangsungan hidup. Ya. Lanjut. Siapa? Lena, nomor 1. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Ya. Produsen adalah contohnya tumbuhan Hijau. hijau. Selanjutnya Nova, nomor 2.
kantongnya singa, buaya, elang. Dan yang ketiga adalah decomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Contoh pengurai yaitu jamur dan bakteri. Nah, tadi dari sisa hewan, hewan yang terakhir tadi, elang ya. Selain elang apa lagi tadi? Harimau. Ya. Jadi mereka itu tidak ada lagi proses setelah itu. Mereka mati, kemudian membusuk dan menjadi jamur. Akhirnya mereka diserap ke dalam tanah, lalu dijadikan lagi menjadi sebuah zat anorganik. Ya. Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan. Di sini ada beberapa hubungan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Yang termasuk produsen di sini yang mana? Rumput. Ya, konsumen satu, Belalang. konsumen kedua, konsumen tiga, kemudian konsumen puncak. Kemudian elangnya jadi jamu atau fungi. Nah, kita sama-sama membaca badan yang tertera di depan, mulai dari produsen ya. Rumput dimakan ya, tepuk tangan dulu. Nah, setelah ini Ibu akan bertanya dulu nih. Yang bisa menjawab, angkat tangan ya. Tadi kalian sudah mengamati video, sudah membaca materi tentang rantai makanan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang bisa? Kiran? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya, mengapa belalang disebut sebagai konsumen pertama dan bukan konsumen kedua? Kenapa belalang disebut sebagai konsumen pertama? Apa? Ya, kenapa belalang disebut sebagai konsumen satu? Ya, Lena? Iya, karena dia memakan tumbuhan atau rumput atau padi atau yang disebut dengan produsen. Ya. Kemudian, apa sih contoh dari decomposer itu apa saja? Apa aja decomposer itu? Hasil daripada hewan-hewan yang sudah mati itu apa saja biasanya? Apa? Jamur. Bakteri ya. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Tadi Ibu kalian sudah menyaksikan video, sudah memahami materi. Sekarang kalian ya, ingat kan pengisiannya? Silakan tulis nama, kelas, ada yang kurang? Nah, coba perhatikan dulu. Bagaimana cara mengerjakan LKPD? Kalian menulis nama, kemudian kelas ya. Di situ ada gambar badan rantai makanan. Kalian nanti menuliskan dulu. Nomor 1 itu namanya apa, nomor 2 namanya apa. Kemudian nanti setelah
Jangan lupa tulis nama. Masing-masing harus berdiskusi ya, berdiskusi dengan teman-temannya dalam kelompok, kemudian diisi dalam FKPD. Diskusikan bersama teman kelompoknya. Kalian menulis dulu bagian nama daripada gambar dan menuliskan peran dari masing-masing gambar yang ada. Apa peran dari
sinar matahari dan air melalui proses fotosintesis. 2. Tikus disebut konsumen 1 karena tikus memakan produsen. 3. Ular disebut konsumen 2 karena ular memakan konsumen 1. 4. Elang disebut konsumen 3 karena elang memakan konsumen 2. 5. Jamur disebut pengurai karena elang mati dan membusuk lalu menjadi jamur atau pengurai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya. Dari pembahasan yang sudah teman-temannya tadi sampaikan, presentasikan di depan kelas, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 2. Kenapa tadi disebut produsen? Iya, pertanyaan dari kelompok 2 adalah untuk kelompok 4, kenapa padi disebut sebagai produsen? Silakan dijawab. Karena padi bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari dan air melalui proses fotosintesis. Ya, gimana udah paham? Ya, jadi kenapa padi disebut sebagai produsen? Karena dia bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari dan air melalui proses fotosintesis. Benar. Silakan, terima kasih kepada teman-teman. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kajian kelompok kami. 1. Rumput atau padi disebut produsen karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dan dibantu oleh sinar matahari. 2. Tikus disebut konsumen 1 karena dia melakukan produksi pertama kali. 3. Ular disebut konsumen tingkat 2 karena dia melakukan konsumen tingkat 1. 4. Elang disebut konsumen tingkat 3 karena dia melakukan konsumen tingkat 2. Lalu elang mati dan menjadi bakteri atau pengurai dan bisa dari tanah. Dan disinilah rantai makan itu kembali pulang. Iya, sudah selesai ya? Ya, bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi, silakan kelompok 1. Apa itu dekomposer? Iya, apa itu dekomposer? Dekomposer adalah pengurai jamur atau bakteri dan juga cacing tanah. Iya. Sekian dari kami. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Ya, silakan kembali. Kelompok mana lagi? Kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Rumput yang berperan sebagai produsen karena dia bisa membuat makanan sendiri dengan cara dibantu matahari dan air dan melalui proses tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena dia yang merupakan produsen makanan. 3. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena dia pemakan hewan kurban. Tingkat 1. 4. Elang berperan sebagai hewan konsumen tingkat 3 karena dia pemakan hewan konsumen tingkat 2. 5. Jamur atau pengurai. Jamur menyerap sisa-sisa nutrisi dari hewan yang sudah mati atau yang sudah menjadi bangkai dan memberi nutrisi itu pada tumbuhan yang lain. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir, kelompok 1. Semangat ya. Semangat kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil
Belum selesaikan ya, masih ada waktu. Udah. Ya. Ada yang sudah? Buat yang belum? Ke sini Bu, udah terima. Ya. Yang masih ya, tinggal kelompok 2. Silakan kelompok 2 jangan dulu, silakan kerjakan dulu. Ya, sudah ya? Ya. Apa? Nah, soal evaluasi sudah kalian kerjakan dan Ibu akan memeriksa. Nah, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, mari kita simpulkan bersama materi yang telah kita pelajari tadi ya. Tadi kita udah membahas tentang apa? Tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa tadi? Proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Ya, proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang dimaksud di situ apa saja? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Nah, tadi itu ada beberapa jenis makhluk hidup yang terdapat pada materi rantai makanan. Ada tumbuhan yang disebut dengan produsen dan ada hewan yang disebut sebagai konsumen ya. Nah, pada hewan konsumen tadi ada 3 jenis di situ yang termasuk hewan apa? Konsumen. Ada yang pertama apa? Herbivora. Yang kedua karnivora dan omnivora. Nah, apa itu herbivora? Ya. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ya, kemudian karnivora. Hewan pemakan daging. Ya. Omnivora. Ibu berikan kata kunci di situ biar kalian paham. Herbi itu adalah tumbuhan, bahasa Latin dari tumbuhan. Karni itu bahasa Latin dari daging. Omni itu sama dengan tumbuhan dan daging. Berarti herbivora hewan pemakan tumbuhan, karnivora hewan pemakan daging, dan omnivora hewan pemakan tumbuhan. Nah, tadi ada yang disebut dengan konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Kenapa disebut konsumen tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan 3? Karena konsumen 1 memakan produsen, konsumen 2 memakan konsumen 1, konsumen 3 memakan konsumen 2. Nah, adakah yang dimakan oleh konsumen ketiga? Nah, apa yang dilakukan nanti? Apa penyebabnya dia nanti? Iya, jadi jamur ya.
padi itu semakin meningkat. Terus produksi dari padi itu bagaimana meningkat? Menurun. Kenapa menurun? Nah, yang tadi juga kalian sudah menyusun kartu. Ada apa tadi? Ekosistem iya, itu ya. Tadi yang menjadi produsen pada ekosistem sawah apa? Tadi. Pada ekosistem hutan. Pada ekosistem laut. Ada fitoplankton, zooplankton, dan apa tadi? Ya. Terus kemudian ekosistem sawah. Padi ya. Kemudian selanjutnya tadi ada yang disebut dengan decomposer. Decomposer itu yang dialami oleh konsumen tingkat berapa? Tiga. Contohnya apa saja konsumen tingkat 3 tadi? Alam. Contohnya di ekosistem laut dulu. Apa konsumen keempatnya? Ya, ekosistem sawah. Nah, ekosistem hutan, ekosistem gurun. Ya, berarti kalian udah paham semua. Tepuk tangan dulu dong. Ya, semangat pagi. Ya, tadi kita udah melewati beberapa daripada proses. Kalian sudah menonton video, kemudian berdiskusi, kemudian tanya jawab ya. Ya. Nah, kembali lagi itu tadi ke pertanyaan pemantik tadi ya. Nah, ini. Di sini ada 2 pertanyaan pemantik tadi. Kita bahas satu di sini. Agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup tadi? Beradaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri pada lingkungannya. Ya, benar. Kemudian, apa manusia, tumbuhan, dan hewan itu dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lain? Tidak dapat karena makhluk hidup saling membutuhkan. Ya, jelas tidak dapat ya. Contohnya saja, kita sebagai manusia, tentunya kita tanpa makan itu kita bisa bertahan hidup tidak? Bisa ya. Kita harus apa yang kita lakukan? Apakah kita perlu beradaptasi? Kita beradaptasi di mana kalau manusia? Di mana? Maksudnya tempat beradaptasi kita itu di mana? Tempat kita tinggal. Di rumah ya. Nah, kalau kita hidup di luar tanpa ada pelindung atau rumah, bisa nggak ya kita bertahan? Nggak bisa. Kita bisa merasakan kedinginan, kemudian kita sakit ya. Kemudian di sini ada soal evaluasi nih. Ibu melakukan refleksi sebentar. Tadi di sini ada produsen, ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, konsumen primer itu kata lain dari apa? Konsumen yang keberapa? Konsumen yang ke? Konsumen sekunder? 2. Konsumen tersier? 3. Kemudian Ibu mau mendengarkan lagi dari ekosistem laut itu, yang terdapat pada ekosistem laut apa saja? Boleh dibuka. Kecil.
tugas ya. Oke. Ini kurang ya? Ya. Coba perhatikan ya. Itu Ibu sudah memberikan tadi sudah evaluasi. Sekarang Ibu memberikan tugas pekerjaan rumah untuk dikerjakan di rumah ya. Coba dengarkan, Ibu ingin memberikan sedikit penguatan kepada anak-anak bahwa setiap pelajaran yang kita terima itu tentu saja ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentunya contohnya pada materi tadi, rantai makanan. Nah, Ibu mau tanya, perasaan kalian pada saat dari pertama pembelajaran tadi hingga saat ini perasaannya bagaimana? Senang. Kemudian materi yang sudah disampaikan itu sudah dipahami atau belum? Sudah. Sekali lagi sudah apa belum? Sudah. Nah, jika Ibu Guru memberikan tugas seperti ini, bisakah kalian mengerjakannya di rumah? Bisa. Biasanya yang membantu kalian mengerjakan tugas di rumah itu siapa? Mama. Ya. Apakah ada kesulitan? Ya, jadi harapan Ibu di sini semoga apapun yang kalian terima di sekolah bisa diserap dengan baik dan bisa diterapkan, bisa dipahami ya. Nah, kemudian sebelum kita pulang, sekali lagi nih ice breaking dulu. Bisa kan karena berhubung ini kita lagi mengenakan seragam pramuka nih ya, masih bisa tepuk pramuka kan? Bisa. Dengar, tepuk pramuka. Oke. Sekali lagi ya. 2 kali tepuk pramuka. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, sebelum kita menutup kegiatan kita, mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan satu orang memimpin di depan. Memimpin doa. Ibu minta ya. Duduk siap, gerak. Berdoa sebelum pulang. Ihdinas Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan duduk. Ya, Ibu ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat luar biasa untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang didapat hari ini bisa terus ditingkatkan lagi ya.